Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol di Minggu pagi. Kali ini kita akan membahas seperti biasa. Bukan ini, Aris. Bukan ini juga. Ini masih berapa belas konten lagi. Iya, betul. Hibiki. Lanjutin Kamen Rider, kita ngomongin Kamen Rider Hibiki. Betul. Ini Kamen Rider yang banyak dihindari orang. Oh, kenapa itu? Ya kenapa sampean menghindar nonton itu? Kan sampean yang harus jawab. Emang udah nggak waktunya nonton Tokusatsu aja. Kan aku Blade tuh akhir-akhir 2005 kan? 2005. Padahal tahun bersamaan dengan The First ya. Ya justru itu. Iya kan? Iya. Menariknya kan justru itu kan. Sama Ultraman Next. Kan tahun 2005 juga. Next. Oh iya. Next. Bukan itu Max ya? Bukan. Max 2005 juga. Next atau Max? Next tuh yang movie. Oh iya. Kalau Nexus ya yang sebelumnya. Kenapa kita ngomong Ultraman? Oke, lanjut. Nah, trivia menarik itu tadi ya Hibiki. Kenapa Hibiki itu kan awalnya tidak didesain untuk Kamen Rider. Setauku iya. Aku baca dari majalah Henshin. Ya, aku nggak baca dari situ, tapi dulu ada temen yang karena dia ngulik Jepang yang terutama Tokusatsu gitu, dia tuh dapat artikel tentu saja berbahasa Jepang artikelnya bahwa judul aslinya tuh sebenarnya konsepnya kalau nggak salah Otogi Phantom Hibiki kalau nggak salah. Iya, benar. Kalau nggak salah sih itu. Terus berkembang menjadi Kamen Rider Flash, terus kemudian jadi Kamen Rider Hibiki. Nah, nggak tahu itunya tuh nggak tahu kenapa, tapi Otogi Phantom Hibiki itu kan bener sebenarnya ya. Bener sebenarnya. Konsepnya masuk. Iya, karena kalau teman-teman dengerin obrolan kita tentang Tokusatsu terutama Kamen Rider, dari Kamen Rider Yuki itu sebenarnya aku udah bilang juga informasi yang beredar di kala itu tahun 2001 2002 Toei itu benar-benar pengen membangkitkan lagi Uchukeiji sebenarnya. At least tidak melanjutkan Kamen Rider sebagai serial tahunan. Nah, mulai dari Ryuki, Vice yang kemudian Vice itu kan desainnya Uchukeiji banget ya, pada saat itu kita ngobrolin. Terus kemudian sampai Blade, terus si Hibiki ini sebenarnya itu tuh Toei kayaknya tuh masih pengen terus untuk kayaknya jangan Kamen Rider deh. Dan desainnya Hibiki ini benar-benar bukan Kamen Rider ya, Riz. Sebenarnya gitu. Berubahnya tidak pakai belt. Iya kan. Jadi menurutku memang karena itulah kemudian ada The First Mas di tahun yang sama. Jadi memang untuk Kamen Rider menurutku ya. Karena logikanya adalah ketika Toei ya udahlah. Kalau pengen itu ya udah kita kameranya ada The First gitu. Di film lah. Di film. Tapi kemudian kenyataan lapangnya adalah apakah bisa ngejual sesuatu yang baru? Karena kan shifting kondisi per franchise-nya udah berbeda nih. Betul. Sponsor sekarang lengket. Dalam arti lebih gini Mas. Kalau dulu sponsor itu bisa menjadi sole backing finance. Kalau era baru, era 2000-an, itu kan sponsor udah mulai back off. Akhirnya pendanaan adalah dari mainan. Dan itu works device. Oh ya. Karena works di Hibiki. Banyak. Ya. Kartu Mas, gimmicknya banyak. Ya, makanya mandat Hibiki works itu. Works di Blade maksudnya kartu. Ya, Vice sama kartu. Ya. Vice gadget. Blade di kartunya. Betul. Buat gimmick kan. Betul. Nah, karena itulah kemudian, dan itu disukai anak-anak. Gimmick-gimmick kayak gitu. Hibiki ini dimaksudkan sama kalau nggak salah namanya Taketara ya, produsernya itu untuk serial revolusioner yang menurutku arahnya kayak Garo. Oke. Yang segmented untuk dewasa karena itu tokoh utamanya om-om. Iya betul, pria dewasa. Beneran om-om itu nggak kayak Takumi, nggak kayak Kenzaki, nggak kayak Gode itu kan masih motor. Ya, karena dia Oni Mas. Iya. Ya kan? Karena dia Oni, dia bukan manusia. Ya manusia sih. Used to be human maksudnya gitu. Tapi benar sih, cuman dengan jam tayang yang sama jadi nggak works. Iya kan? Garo works karena memang didesain buat orang dewasa, ditayangkan untuk orang dewasa. Jam tayangnya dewasa. Orang dewasa. Nah, Hibiki ini karena masih mau masukin slot superhero time, makanya ya udah akhirnya dipaksa menjadi Kamen Rider. Akhirnya ya udah ngasih nama Kamen Rider aja. Secara franchise kerjasama dengan produsen mainan atau merchandising itu works karena karakternya banyak ya. Iya kan. Tapi itu yang kemudian bikin fallout.
Soalnya Hibiki itu kan kalau notice cerita ya, Hibiki itu sebenarnya ceritanya nggak, ceritanya bukan sesuatu yang grand. Itu adalah perjalanan seseorang untuk menerima dirinya sendiri dan perjalanan kan akhirnya Asumu sama Hibiki kan yang jadi fokus adalah guru murid itu kan. Bagaimana Asumu akan ingin menjadi penerus Hibiki gitu loh. Nah, menurutku ketidakgranan cerita ini yang kemudian akan dijual sebagai sesuatu yang appealing buat orang dewasa. Tetapi karena dimasukkan di jam tayang anak-anak, jadinya nggak works. Ya, dan secara budget serial ini gede banget ya? Mas. Karena apa? Outdoor terus. Dan outdoornya itu nggak cuma outdoor, di hutan. Iya. Dan pertarungannya itu kayak terbang, sling pakai sling gitu. Oh, ada ininya juga secara merchandising apa namanya? Disc apa? Iya, itulah yang bikin lupa. Taketara pergi. Oh, oke. Karena dipaksa masukin mainan sebanyak-banyaknya. Dan itu nggak worth di cerita menurut dia. Ya, akhirnya di episode, makanya di episode 2, aku lupa 28-an atau 30 ya. Feel ceritanya berubah. Jadi kayaknya 20-an sekian deh. Jadi kenapa banyak orang yang bilang Hibiki jelek? Sebenarnya bukan jelek ya, tapi karena ceritanya jadi beda. Karena feel ceritanya jadi, kok jadi gini sih? Kabuto itu dari awal emang banyol. Ada banyolnya. Aku nggak cocok sama itu. Tapi itu Kabuto apa? Kabuto konsisten dari awal. Tapi Hibiki nggak gitu. Dari awal tuh dibangunnya ke A, di tengah-tengah jadi B. Buat anak-anak banget. Penuh gimmick, penuh monster, penuh jadi ya. Ya menurutku Hibiki itu serial yang yang kehilangan identitas sih. Padahal lagu openingnya aja sudah berbeda ya sebenarnya. Teng dong dong. Ya, jadi Hensinnya aja nggak pernah bilang Hensin. Ting, dan itu bagus banget Mas. Ya, tapi seandainya tidak menggunakan nama Kamen Rider, menurutku, aku pribadi loh ya, maksudnya, oh ini nih tokusatsu baru nih dari Toei. Iya. Kan kayak yang gitu, diincer kan emang sampean. Ya, betul. Bukan anak-anak awalnya. Betul. Tapi karena tidak ada slot untuk tokusatsu seperti itu, ya harus dimasukkan ke Kamen Rider. Iya. Karena ketika anak-anak ngeliat Kamen Rider, loh kok nggak ada sabuknya? Iya. Bener, loh kok nggak punya motor? Betul. Motornya motor Harley Davidson ya? Bukan Harley ya? Apa ya sejenis itu? Ya, motor gede lah. Moge. Itu. Nah, tentu saja dari obrolan kita dari awal sampai sekarang yang kita bilang ini itu, yang tidak bisa dikalahkan dari Hibiki adalah menurutku adalah kostumnya. Ya. Kostumnya Hibiki original, Hibiki wujud pertama. Itu kalau teman-teman ngecek atau punya teman kostum maker cosplay atau ya kostum maker tokusatsu lah segala macam, sulit sekali untuk bikin kostum Hibiki karena nyari hologram warnanya tuh susah di matanya itu. Tubuhnya kan kalau dikasih cahaya kan warna-warni, hologram kan. Ya makanya habis itu dikasih kurena ya. Iya. Biar lebih sederhana. Habis itu kasih armor. Ya lebih gampang lagi. Gitu. Nah, menurutku salah satu perfectnya tokusatsu Toei itu juga selain Winspector dan si Sedomon ya. Hibiki ini juga perfect dalam artian susah sekali mencari celah atau resleting di kostumnya. Kalau Kabuto kelihatan, Mas? Kabuto kelihatan. Masih kelihatan. Masih Kabuto tuh sama kayak Kamen Rider lainnya, biasa aja sebenarnya. Tapi kalau Hibiki ini ngepresnya dapet, warnanya dapet, menyembunyikan sela-selanya itu tadi resletingnya tuh susah. Bisa kelihatan, tapi susah. Tapi itu nggak berlaku buat Ibuki. Iya, yang lainnya enggak. Kan? Cuman Hibiki original aja. Yang sedemikian oke. Karena gitu. Ya aku nggak ngerti gimana ya. Buatku mereka agak seperti tempelan aja. Iya. Konsepnya menarik ya. Betul. Konsep bagaimana satunya gitar, satunya trompet dan. Ya. Oh, yang trompet itu Kikaida Zero One, yang gitar itu Kikaider. Kikaider kan berubahnya. Oh alah, tak kira. Gitu. Ya. Tapi itu aku suka loh konsep musiknya. Betul. Walaupun anehnya itu gini. Make up your mind lah tuh ya. Hibiki itu berubahnya pakai apa itu namanya? Apa sih namanya tuh yang Trisula lah.
Tapi Ada istilahnya kok, ada istilahnya. aku lupa apa. Ting gitu. Terus apa pas bertarung pakai apa gendang. Ya, Pak. Harusnya kamu berubahnya pakai gendang. Penabuh apa itu? Beduk. Iya, tapi nama Beduk. Jepangnya apa sih? Beduk, Mas. Iya, Wes, iya. beduk wae. Itu Soalnya- kan, finishingnya gitu juga kan? Iya dong. Nah, yang lain kan pakai trompet, finishnya trompet. Senjatanya trompet itu. Pakai apa? Gitar, senjatanya senjatanya Iya, gitar iya, juga. iya. Ini berubahnya pakai ting. Iya. Senjatanya gedep kan Mas teh apa? Iya sih, iya. Itu aku yang apa sih itu? Betul, Tapi betul. mungkin kalau Taketara diberikan kesempatan untuk mungkin menyelesaikan visinya, mungkin hal-hal seperti itu mungkin akan terjawab. Iya sih. Tapi pada akhirnya kan semua nggak terjawab. Kalau bener nggak sih aktor utamanya ngambek gitu-gitu tuh? Ya. Iya ya. Sampai sekarang terutamanya kena masalah juga sih di dunia entertainment. Tapi ya udahlah, itu bukan urusan Oke, kita oke, juga. oke. Yang jelas aku suka banget Hibiki itu karena aktor utamanya. Betul. Setelah nonton setelah Godai. Godai itu kan imbang ya. Limbang. Godai kan imbang antara kedewasaan dan apa namanya kekanak-kanakannya itu imbang. Karena ya maksudnya dia wujud hero yang kita bisa terima gitu loh. Sugami itu netral. Netral. Dia malah nggak kelihatan hero awalnya. Enggak. Takumi apalagi. Takumi itu sebenarnya kan menyebalkan. Kenzaki Ah. progress from zero to hero. Iya, tapi nanti progresnya tuh juga menyebalkan karena dia tuh kayak junior yang Terimbang kamu sama apa sih nggak usah di sini kamu Nah, gitu-gitu. Habis itu menonton Hibiki yang udah jadi. Settle. Ya. Wah, itu Ya, bagus banget. Aku senang banget itu. Secara usia Oninya dia jadi Matang ya. gitu. Ya kayak gitulah. Jadi enak. Ya makanya mungkin anak-anak nggak bisa appealing. Aku mungkin bisa appealing pada Ya. saat menonton karena Ya. aku menontonnya ketika udah kuliah. Jadi, Ya. oke banget nih. Ya. Soalnya pas 2005 tuh aku aksesnya Ya, nggak betul. ada, akses buat nonton nggak ada. Jadi banyak orang yang nggak suka Hibiki, tapi aku termasuk orang yang dibilang suka enggak. Masih bisa. Tapi aku menikmati Hibiki. Oke. Terlepas dari berbanyak masalah. Jadi kalau Oke. aku nggak akan bilang Hibiki jelek. Statementnya sih itu ya. Aku nggak akan bilang Hibiki jelek. Ya, aku nggak bisa bilang gitu karena saya tidak nonton Hibiki, teman-teman. Tokusatsu 2005 aku nggak nonton. The First. Itu kan film, maksudnya serial. Emang nggak serial nonton. 2005 apa sih? Kan ya terutama Hibiki sama Maji Ranger kan. Maji Ranger. Mas kan? Ranger bagus Terus, pula. terus Ultraman-nya Nexus aku nggak nonton. Nexus tuh 2004 apa 5 ya, aku lupa. Tapi 2005 tuh ada Max juga, Ultraman Max. Nexus bagus, Mas. Iya, tapi aku nggak nonton karena udah terlanjur nggak nonton yang teman-teman yang lainnya nih. Aku baru mulai nonton lagi 2006 kan Kabuto, Bokenger, Mebius itu aku nonton semua gitu. Oke, nanti kita bahas kamu. Tapi movie-nya Kabuto aku nonton. Tapi kan percuma ya, maksudnya itu hanya ya movie tokusatsu ya. Iya. Ya. Movie-nya Hibiki juga gitu. Ya kayak gitu. Mungkin kapan-kapan kita bahas movie Kamen Rider. Movie Kamen Rider bukan persatuan ya, tapi sebagai sebuah movie itu Kamen Rider tuh ada yang selipan, ada yang selipan, bukan, ada yang ya. Kalau bisa nanti dimasukin gambar-gambar ting. Oke. Untuk Oke, itu aja sesuatu Hibiki. yang banyak nggak disukai orang lumayan panjang juga ini. Ya karena aku punya banyak alasan kenapa Hibiki itu gini gitu. Oke. Nah, sampai ketemu lagi di konten kita Kabuto. Yes. Mudah-mudahan saya bisa bertahan sampai DNO, tapi ya dilihat nanti lah. Mas Bagas akan kupaksa bertahan sampai dikit. Oke. Aku dikit nonton 3 episode sih. Oke. Thank you teman-teman. Oke. Bye.